Kabupaten Kepahyang merupakan salah satu daerah di wilayah Provinsi Bengkulu dengan ibu kota dan pusat pemerintahan di Kota Kepahyang. Kepahyang berjarak 54 km dari Provinsi Bengkulu yang dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar 1 jam 22 menit dengan menggunakan moda transportasi darat. Dari sekian banyak desa yang ada di Kabupaten Kepahyang, beberapa di antaranya memiliki pondok pesantren yang dikembangkan oleh pemuka agama setempat secara mandiri. Seperti halnya Pondok Pesantren Modern Darussalam yang berada di Desa Dusun Kepahyang, Kecamatan Tebatmono, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu agama menjadi sangat penting untuk menciptakan generasi penerus yang berakhlakul karimah. Jejak Islami kali ini, saya Titi Hermalia Marwi akan mengajak Anda untuk melihat, menelusuri salah satu tempat menuntut ilmu agama yang ada di Provinsi Bengkulu. Ya, kita akan berkunjung ke Pondok Pesantren Modern Darussalam. Seperti apa kegiatan menuntut ilmu agama yang ada di pondok pesantren ini? Mari ikuti saya. Berawal dari cita-cita seorang ulama di Kepahyang, yaitu Ustadz Haji Koyum, untuk mendirikan pondok pesantren di Kepahyang pada tahun 1970 di atas lahan 3 hektar. Tapi sayang, ajal beliau datang terlebih dahulu. Cita-cita yang mulia itu selalu diingat oleh anak-anak dan istrinya dengan harapan kelak di kemudian hari, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, pasti akan terwujud. Dengan didukung masyarakat Kabupaten Kepahyang, maka pada bulan Maret tahun 2000, dimulailah peletakan batu pertama Pondok Pesantren Modern Darussalam Kabupaten Kepahyang. Selama 1 tahun pelaksanaan pembangunan, telah menghasilkan bangunan 3 lokal permanen dengan konstruksi bertingkat. Juga telah dibangun 4 asrama semi permanen, 1 unit dapur umum, dan 1 unit kamar mandi. Dengan mengharap ridho Allah, pada tanggal 16 Juli 2001, dimulailah tahun pelajaran pertama Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahyang. Dengan jumlah santri 33 orang, 19 orang santri laki-laki, dan 14 orang santri perempuan. Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahyang, Provinsi Bengkulu berada di bawah naungan Yayasan Al-Azhar. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ketua Yayasan Al-Azhar, yakni Dr. Andes Haji Saukani. Ada beberapa hal yang ingin saya ketahui tentang Yayasan Al-Azhar ini. Nah, Yayasan Al-Azhar ini berdirinya tahun berapa, Ustadz? Yayasan Al-Azhar ini diakta notariskan tahun 1999, tepatnya September 1999. Baik, artinya sudah hampir 20 tahun kalau yayasannya. 21 tahun kalau yayasannya. Terus dari yayasan, setelah kita terbit akta notaris, yayasan membentuk panitia pembangunan Pondok Pesantren Modern Darussalam. Tahun 2000, Januari 2000, kita melakukan peletakan batu pertama pembangunan
pondok pesantren Pondok ini pesantren. karena kita melalui panitia bersama yayasan melakukan penghimpunan dana, melakukan gerakan pemberdayaan umat Baik. yang alhamdulillah ketika itu didukung oleh seluruh elemen masyarakat, bahkan didukung oleh pemerintah Kecamatan Kepahyang pada waktu itu. Kan waktu itu masih kabupaten. Masih kabupaten, Iya, iya. belum belum masih kecamatan maksudnya, kecamatan, belum mekar belum mekar jadi kabupaten seperti saat ini. Kan kabupatennya kan 2003. Iya, betul. Dan kita bersama pemerintah kecamatan terdiri dari Pak Camat, Koramil, Kapolsek dan seluruh jajaran pemerintah di desa dan semua bahu membahu. Panitia menghimpun dana dengan pemberdayaan umat itu, terutama didukung oleh kelompok-kelompok pengajian. Seiring kita mengadak gerakan kegiatan keumatan, ada kelompok pengajian bapak-bapak, ada pengajian ibu-ibu, gerakan kegiatan keagamaan, sekaligus di Kepahyang ini ada masyarakat, tokoh masyarakat yang mengamanahkan tanah wakaf. Pada tahun-tahun 1999 itu Kabupaten Kepahyang bahkan Provinsi Bengkulu ini minat masyarakat sudah mengerti dengan pondok pesantren. Baik. Masyarakat di Provinsi Bengkulu ini menyekolahkan anaknya di mana? Di Jawa. Iya, betul. Bagian besar itu di Ponorogo, Iya. di Gontor, kan Di Gontor. jauh. Betul, betul. Banyak orang tua masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di pondok pesantren tapi kemampuan nggak ada. Betul, karena jauh juga Jauh. dari Nah, oleh karenanya atas atas amanah tanah wakaf itu kita berinisiatif membangun pondok pesantren yang diawali mendiri Yayasan Al-Ahsyar untuk itu. ininya apa? Iya, makanya kita namakan Yayasan Al-Ahsyar. Iya. Karena makna Al-Ahsyar itu kira-kira padang mahsyar. Pada masa Wadah berhimpun Wadah berhimpun. umat melakukan gerakan pembangunan pondok pesantren dan kita pergelar waktu itu Iya. dari umat untuk umat. Untuk- Gontornya di Provinsi Bengkulu, ya di pondok pesantren Darussalam kan namanya sama. Iya, betul, betul. Nah, memang dulu latar belakang kita kenapa ada pondok pesantren ini memang banyak orang tua yang tidak punya kemampuan Untuk menyekolahkan anaknya ke Pulau Jawa, kita buatlah di pondok. Oleh karena kita berpikir supaya semua kalangan bisa terjangkau mendidik anaknya di pondok pesantren Gontor ini. Iya. Jumlah santri kita sekarang yang mondok itu ada 816 orang. Yang mondok di sini. Yang mondok di sini. Di luar tenaga pendidiknya. Di luar tenaga pendidikan. Dari 816 anak ini ada 64 anak santri yang bebas biaya. Yang mereka itu terdiri dari anak yatim, yatim piatu, korban orang tua, atau memang orang tuanya tidak. Harapan kita yayasan ini berkembang betul-betul menjadi wadah sesuai dengan visi kita, Ya. wadah berdakwah, tempat beramal yang nyata. Misi kita mencetak, mewujudkan santri berilmu luas, berpengetahuan tinggi, berbudi pekerti Islami, mampu berfatwa, berkehidupan takwa. Itulah produk dan cetakan dari Yayasan Al-Ahsyar melalui pondok pesantren dan madrasah-madrasah yang ada di naungan Yayasan Al-Ahsyar. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Hai adik-adik di seluruh tanah air, menggambar itu dapat meningkatkan kreativitas loh. Di sini, Kak Iwan akan memberikan tips, contoh mewarnai, belajar menggambar bersama yang seru dan menyenangkan. Mari menggambar, setiap hari Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat.
Di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahyang, Provinsi Bengkulu ini banyak sekali kegiatan formal, informal, dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan dan tentu saja semuanya berbasis ajaran agama Islam. Nah, untuk mengetahui kegiatan pembelajaran apa saja yang diikuti oleh para santri di Pondok Pesantren ini, saya akan melihat secara langsung kegiatan tersebut dilakukan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan adanya pergeseran nilai-nilai keagamaan akibat dari pengaruh sosial budaya Barat yang tidak menguntungkan bagi umat manusia yang berbudaya dan beragama. Keadaan ini semakin hari semakin membuat masyarakat mengupayakan untuk mengantisipasi dengan mencari tempat yang tepat sebagai benteng bagi mereka setelah terjun di tengah-tengah masyarakat nantinya. Tempat yang dimaksud itu adalah pondok pesantren. Lebih dari semua itu, pondok pesantren adalah sebagai wadah dari menciptakan ulama yang berkemampuan untuk berzikir dan berfikir. Pemirsa, Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahyang, Provinsi Bengkulu bisa berkembang pesat salah satunya berkat Kiai Haji Ahmad Nurhayani SPDI selaku pimpinan pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pesantren modern Darussalam. Tentu ini ada kaitannya mungkin dengan kegiatan untuk di pesantren ini sendiri. Modernnya tentunya di sistemnya. Sistem pendidikannya, sistem pengajarannya. Pak pondok pesantren kita ini harus modern. Jadi kita padukan antara kurikulum pendidikan nasional dengan kurikulum Kementerian Agama. Kemudian ada kurikulum pondok sebagai ciri khasnya begitu. Nah, inilah kemudian kita ramu jadi satu. Nah, penerapannya modernnya di sistemnya. Sebagai bekal mereka kita pengen menciptakan santri ini kan manusia multiguna. Iya. Ya. Jadi ketika nanti mereka sudah tamat dari pondok, terjun ke masyarakat, tidak harus mereka terjun di dunia keagamaan. Betul. Bisa berpolitik, bisa berekonomi, bisa bertani, bisa apa saja. Dari demokrat juga bisa ya. Birokrat maksud saya, menjadi birokrat juga bisa begitu. Karena itu semuanya kita bekali. Di organisasi ada semua bagiannya, mulai dari bagian pengajaran yang mengolah pendidikan, ada bagian perekonomian yang mereka kita ajari bagaimana mencari uang. Jadi sumber-sumber keuangan itu dari mana saja, ini bisa kita ajari. berwirausaha begitu ya. Bisa berwirausaha. Ada perikanan, kita ajari bagaimana mereka cara membudidayakan ikan. Ada pertukangan yang kita berikan juga apa itu namanya di kesehatan juga ada. Dan barangkali untuk di kesenian semua kesenian ada, mulai ya untuk mengembangkan bakat dan minat itu. Prestasi akademik pernah ikut KSN, kompetisi Sains Madrasah, ada OSN, Olimpiade apa itu namanya Sains Nasional ya. Nah, itu juga alhamdulillah kita juga sudah pernah sampai ke nasional. Ada MKK Musabaqah Qiraatul Kutub, itu membaca kitab kuning, alhamdulillah juga sudah sampai ke nasional. Kemudian mengarang bahasa Arab itu juga juara 2 nasional. Nah, ini untuk yang apa itu namanya yang akademik, ya, dan lain sebagainya. Harapan kita bahwa pondok ini minimal jadi contoh untuk di Provinsi Bengkulu. Iya. Ya, dengan berbagai macam kemasan yang kita lakukan. Sehingga paling tidak seperti ini loh pondok itu. Jadi tidak hanya karena kita di Islam ini kan stigma negatif juga di Islam ini kan harus memikirkan keseimbangan. Betul. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau hanya memikirkan dunia saja akhirnya itu tidak bisa. Akhirat saja juga tidak bisa. Maka dua-duanya harus balance. Iya. Nah, karena itu kami berharap pada generasi yang akan datang untuk lebih memajukan lagi
dimodali dengan yang sekecil ini dulu. Iya, benar. Insya Allah berawal dari yang sederhana, yang kecil akan menjadi besar. Baik. Itu barangkali. Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk waktunya sudah menjelaskan berbagi informasi kepada Titi pribadi dan juga pemirsa TVRI tentunya. Harapannya semoga ke depan pesantren ini terus maju ya Pak ya, dan bisa terus menyeimbangkan antara pendidikan formal dan non formal sesuai dengan minat para santri di sini. Terima kasih banyak Pak Ustadz sekali lagi. Berkreasi, berpetualang, mengenal alam semesta, mencintai seni dan budaya. Di sini, anak-anak dari seluruh Nusantara akan berbagi pengalaman yang menginspirasi. Anak Indonesia, Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sederhananya kondisi pondok bukanlah berarti ilmu yang diberikan kepada para santri juga sederhana. Para santri diberikan pelajaran yang dapat mencerminkan cikal bakal seorang dai dan daiyah masa depan. Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahyang Provinsi Bengkulu ini memiliki banyak sekali siswa atau santri berprestasi. Salah seorang dari mereka sudah ada bersama saya. Dia ini adalah salah seorang santri berprestasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa memilih bersekolah di sini, Muhib? Ya, yang pertama dari kita lihat judul besarnya adalah pondok pesantren kan. Pondok pesantren. Ya, satu hal yang tidak bisa dimiliki oleh sekolah-sekolah pada umumnya ya mereka mempunyai kurikulum yang lebih dibandingkan sekolah lainnya. Betul. Ya, jadi pondok pesantren mereka tidak hanya dididik akademis secara formal di kelas, tapi mereka juga akan dididik 24 jam dari mereka tidur sampai mereka tidur lagi. Itu yang menjadi hal yang menginspirasi Muhib saya. mondok mau di sini masuk ya. ke sini, ya. Muhib sendiri prestasi yang paling membanggakan diri sendiri dan keluarga tentunya apa nih? Ya, yang membanggakan diri sendiri ya terutama dari kemarin prestasi telah berhasil tembus ke tingkat nasional. Wow. Pidato bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Ya, dalam ajang Pekan Olahraga Seni Pesantren Nasional. Harapan Muhib sendiri selaku santri di pondok pesantren ini mungkin untuk kemajuan pondok pesantren atau untuk diri sendiri itu seperti apa? Harapan kedepannya untuk pondok pesantren semoga pondok pesantren modern Darussalam lebih maju lagi, kemudian bisa mencetak santri-santri berprestasi yang lebih banyak lagi, menjadi pusat dakwah umat Islam di Provinsi Bengkulu khususnya. Dan semoga santri-santri di sini mampu mencetak prestasi hingga ke kancah nasional bahkan mungkin internasional. Amin. Mana tahu nanti Muhib sendiri yang akan ke kancah Amin. internasional begitu ya. Iya. Baik, terima kasih Muhib. Ya. Dipersembahkan oleh Sebagai seorang santri,
Tentu belajar merupakan salah satu kewajiban yang memang harus ditekuni. Namun semuanya ada tata aturan atau trik untuk menerima ilmu yang baik dari ustadz ustazah agar ilmu yang diterima berkah dan dapat bermanfaat bagi umat setelah para santri mengabdi di masyarakat. Memahami kitab taklim muta'alim adalah salah satu cara kegiatan bagi para santri dalam menerima pelajaran atau menuntut ilmu. Pemirsa, di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahyang Provinsi Bengkulu ini yang berprestasi tidak hanya santri putra, tetapi ada juga santri putri yang tentunya juga berprestasi atau memiliki prestasi sampai ke tingkat nasional. Nah, saat ini saya sudah bersama salah seorang santri putri yang tentunya berprestasi. Seperti apa prestasi yang dia miliki? Kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Salsabila ya. Kenapa memilih bersekolah di sini? Pondok Pesantren Modern Darussalam menurut saya dan juga keluarga merupakan pilihan terbaik. Untuk prestasi nih, Salsa ini kan adalah salah seorang santri putri yang berprestasi bahkan sampai ke kancah nasional begitu. Prestasi apa Salsa? Kalau boleh tahu, pemirsa kan juga mau tahu nih. Selama mondok di Pondok Pesantren Modern Darussalam ini telah memberikan wadah yang banyak bagi saya untuk bisa berkarya, berprestasi, baik itu prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Yang pertama yang sangat bersyukur ya, sangat berkesan Tahun kemarin ya? itu di tahun 2019 kemarin. Terima kasih Salsabila sudah berbagi informasi atau berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang prestasi yang sudah Salsa dapatkan selama di pondok pesantren ini. Sukses terus, semoga cita-citanya tercapai. Santri dituntut untuk menghafalkan Al-Quran dengan baik pada saat selesai mondok di sini. Meraih ilmu dunia dan akhirat adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dikarenakan untuk mempelajari ilmu diperlukan kesungguhan hati, sehingga diharapkan nanti akan memberi dampak yang baik bagi kemaslahatan umat. Penerapan ilmu yang dipelajari adalah salah satu cara kita dalam mendalami ilmu pengetahuan itu sendiri. Pemirsa, di tengah zaman modern seperti saat ini, ilmu agama menjadi hal yang harus diutamakan untuk generasi penerus bangsa. Maka menuntut ilmu di pondok pesantren adalah salah satu usaha untuk menciptakan akhlak dan budi pekerti luhur sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan pondok pesantren modern Darussalam Kepahyang Provinsi Bengkulu ini siap untuk mencetak santri yang berpengetahuan tinggi, berakhlak Islami sesuai dengan visinya. Wadah berdakwah, beramalia nyata. Saya Titi Hermalia Marwi beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Jejak Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan hari ini. Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa meniti hari, menata waktu yang ada dalam rangka mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap hari yang kita jalani terus kita isi dengan amal soleh, dengan amal ibadah dan juga dengan amal kebaikan sampai nanti saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali pagi hari ini saya Hilman Fauzi hadir menyapa pemirsa TVRI semua dalam program kesayangan kita, Serambi Islami Mutiara Hati. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini Serambi Islami akan lanjutkan kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari dengan tema yang sangat menarik, yaitu cinta dan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kaum Ansor. Ini adalah tema kelanjutan yang pernah kita bahas sebelumnya terkait dengan keutamaan kaum Ansor, dan sekarang kita ingin tahu seperti apa cintanya dan doanya Rasulullah kepada kaum Ansor. Sudah hadir di sini ada guru kita yang setiap pekan menemani kita untuk mengkaji tentang hadis, yaitu ada Kiai Haji Ahmad Lutfi Fatullah MA. Beliau adalah Direktur Pusat Kajian Hadis. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu insya Allah ya. Mudah-mudahan jamaah juga pada sehat. Alhamdulillah. Dan juga pemirsa, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita di Serambi Islami merasa terhormat karena sudah datang di sini narasumber yang kedua. Beliau adalah Bapak Marullah Mat Ali LCMA. Beliau adalah Wali Kota Jakarta Selatan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat. Amin ya Allah. Dan ternyata beliau juga lulusan dari Madinah. Jadi orang Ansor. Jadi orang Ansor. Jadi kalau hari ini kita membahas tentang kaum Ansor, alhamdulillah di sini ada seseorang yang pernah tinggal juga di Madinah ketika kuliah dulu. Baik pemirsa, sebelum kita bahas lebih dalam tema kita kali ini, mari sama-sama kita lembutkan hati terlebih dahulu dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Yang akan dibaca adalah surat Hud ayat 56 dan 57 oleh qori kita Ustadz Qadar Rosmadi Rashid S.Hum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi